Bantu bapakmu kerja kek. Di sini tuh ada aturannya. Bukan saya enak hati kamu. Bukan mau aku tinggal di sini. Anak nggak tahu diuntung. Kalau bukan bapak kamu, sudah aku tampar mulut kamu ya. Mau nampar, ha? Tampar nih, tampar! Kamu berani melawan aku ya? Bu, sabar Bu, sabar. Dua-duanya sama aja. Loh. Ini kenapa? Adik-adik abang yang cantik kenapa nangis, ya? Kenapa? Ibu bang, ibu mau pergi Ibu mau pergi kemana, Dek? Hah? ke Malaysia bang. Ke Malaysia? Pokoknya aku udah nggak tahan hidup kayak gini. Aku mau pergi sekarang. Ya, tapi gimana dengan anak-anak? Siapa yang ngurus? Ya kamu lah. Emang kamu pikir aku ke Malaysia mau ngapain? Kalau bukan buat mereka. Ya kalau satu orang aku sanggup. Ini 3 orang. Siapa yang ngurus? Kamu dong yang ngurus. Kamu tenang aja. Bulan depan juga saya udah transfer duit buat kamu. Pokoknya tekad saya udah bulat. Saya harus berangkat sekarang ke Malaysia. Riko ikut ibu ya? Riko, ibu mau ke Malaysia. Ibu mau cari uang buat kalian. Sebentar ibu nanti pulang ya. Enggak. Pokoknya Riko ikut sama ibu. Enggak Riko. Riko jaga adik-adik ya. Pak, cegah ibu dong, Pak. Bapak jangan diem aja. Kalau ibu pergi, siapa yang ngurusin kita, Pak? Sudah kok. Bapak sudah tahan ibu kamu. Tapi dia tetap ngotot mau pergi. Ya kalian urus sama bapak lah. Asal jangan lupa dia kirim uang. Kepergian sang ibu ke Malaysia telah menghancurkan hati Riko dan adik-adiknya. Bayang-bayang masa depan yang suram memenuhi hati dan pikiran Riko. Sang ibu tempat Riko mengharapkan kasih sayang telah pergi mencari rejeki ke tanah orang. Dek, Apa bang? buah kelapa itu sepertinya manis airnya. Manis kamu. Abang tuh bisa aja. Usai menyelesaikan madrasah aliyah, Riko tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Uang yang dikirimkan ibunya dengan menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia tampaknya masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kok? Jadi ini yang bikin kamu nggak fokus kerja? Iya, Pak. Kok bisa ya, Pak? Bapak saya sama Bu Johra. Emang kamu belum tahu? Mereka kan udah lama pacaran. Pacaran? Iya. Saya nggak tahu, Pak. Bahkan saya aja tahu Bapak yang ngomong tadi. Wah, telat kamu. Mungkin nggak lama lagi mereka bakal menikah kok. Hah? Nikah, Pak? Kenyataannya bahwa ayahnya menjalin hubungan dengan wanita lain selama ibunya bekerja di Malaysia sangat memukul hati Riko. Bayang-bayang akan keretakan rumah tangga orang tua Riko akhirnya menjadi kenyataan. Sangkala ayah Riko akhirnya menikahi Johra. Ternyata ayah Riko telah lama bercerai dengan ibunya. Rasa tertipu, malu dan sedih membuat Riko menjadi orang yang menutup diri. Alih-alih turut berbahagia dengan pernikahan ayahnya, Riko malah kesal. Sikap tertutupnya membuat Riko selalu berusaha keras menutupi perasaannya. Salim ibu kamu? Enggak. Aku nggak akan salim. Jangan kurang ajar kamu. Udah pak, nggak apa-apa. Nanti juga biasa kok. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah setuju. Riko. Tak hanya sampai di situ, emosi Riko kembali bergejolak saat Riko harus meninggalkan rumah tanpa ia dilahirkan. Riko dan adik-adiknya terpaksa pindah ke rumah Johra. Kita ngapain sih, Pak? Ke rumahnya Johra? Mulai sekarang, kita tinggal di rumah Bu Johra. Loh, kita ngapain tinggal di sana sih, Pak? Kita kan punya rumah sendiri. Bisa tinggal di sini, Pak. Rumah ini sudah Bapak jual. Dijual? Kenapa Bapak jual, Pak? Kamu pikir biaya sekolah adik-adik kamu dari mana? Makan kita dari mana? Habis sudah kata-kata Riko. Ia tidak menyangka bahwa ternyata rumah yang selama ini menjadi tempat ia dibesarkan sudah bukan milik mereka lagi. Tak sekalipun Riko pernah diajak bicara oleh ayahnya, semua kenangan masa kecil dan masa bahagia sebagai keluarga tertinggal di rumah yang ternyata telah menjadi milik orang lain. Tuh lihat pak anak kamu. Kerjaannya cuma ngelamun, makan, tidur, mainan. Lihat kayak macam lagi kerja bukannya bantuin. Apa kek? Sabar, Bu. Nanti Bapak bilangin sama si Riko. Bapak ini nanti mana? Nggak pernah nurutin kan? Bu,
Riko, bantuin bapakmu kerja kek. Di sini tuh ada aturannya, bukan saya enak hati kamu. Bukan mau aku tinggal di sini. Anak nggak tahu diuntung. Kalau bukan bapak kamu, sudah ketampar mulut kamu ya. Mau nampar, ah? Tampar nih, tampar. Kamu berani melawan aku ya? Bu, sabar Bu, sabar. Ah! Dua-duanya sama aja. Tuh Pak, kelakuan anak kamu. Selalu aja ngelawan aku. Nggak pernah hargain aku Pak. Riko. Sedih bercampur kesal. Itulah yang dirasakan Riko. Ibu kandungnya yang sangat ia sayangi berada jauh di negeri seberang. Ayah tempat satu-satunya ia bergantung. Tampak tak berdaya di hadapan ibu tirinya. Hampa terasa dalam dirinya. Hidupku nggak pernah bahagia. Kamu ngomong sama siapa? Cincang, kamu aku cincang. Sadar Riko. Kamu aku cincang. Jangan. Sepertinya Riko harus kita bawa ke rumah sakit. Emang sakit apa dia? Bapak nggak ngerti. Tadi dia ngomong sendiri. Pas Bapak tanya, jawabannya ngawur. Aduh Pak, nggak usah dibawa ke dokter, buang duit aja. Ya nggak bisa gitu lah Bu. Aku tuh udah firasat dari awal sama anak kurang ajar ini. Emang dia tuh sakit jiwa. Jaga ucapan kamu ya. Ibu macam apa kamu kasar begitu sama anak? Aku tuh nggak peduli. Dia kan bukan anak kandung aku. Pendidiknya aja kamu nggak bener, jadi nggak waras kan? Lancar kamu sama suami ya. Sok tahu tentang mendidik anak. Aku sebagai kepala keluarga tahu tentang perkembangan anak-anakku. Kamu sebagai istri yang nggak tahu perhatian sama anak. Lah, kok bapak jadi nyalahin ibu? Siapa lagi kalau bukan kamu yang didik dia? Mantan istri kamu aja ninggalin kamu sama anak kamu. Lancar kamu ya. Diam kalian berdua. Kalau kalian gak diam, aku cincang mau. Hah? Riko, sadar Riko. Mau aku cincang? Cincang. Riko, Tuh Pak, kalau nggak sakit jiwa, apalagi coba ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri. diam kamu. Risih dan khawatir selalu bercampur dalam benak keluarganya. Di satu sisi, mereka terganggu oleh tingkah Riko. Di sisi lain, mereka iba oleh gangguan psikis yang dialami Riko. Sekarang gimana Paman? Hujan makin deras aja nih. Iya. Udah, kita mencari. Baik Paman. Ayo. Ketakutan keluarga semakin besar. Pasalnya, tingkah laku Riko dapat membahayakan dirinya sendiri. Riko yang malang, keluarga hanya bisa berharap agar Riko dapat kembali normal. Riko! Riko! Riko, ngapain kamu di situ nak? Turun, bahaya. Turun kok, bahaya. Turun nak. Turun kok. Sini sudah deras. Saat tidak kambuh, Riko adalah kebanggaan keluarga di mata warga kampung karena ia adalah pemuda yang sangat rajin dalam bekerja. Kegigihan Riko sering mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Kelapa. Ya habis mau gimana lagi, Bu? Cuma ini keahlian saya. Coba kau tularkan kerajinan kau itu pada anak-anak muda kampung sini, biar mereka lebih produktif. Ibu bisa aja. Ibu serius, Riko. Kalau anak-anak muda kampung sini kreatif dan rajin seperti kau, pasti kampung kita ini akan maju. Amin. Ya, semoga aja anak-anak muda di kampung ini bisa lebih sukses, Bu. Oh ya, Bu. Ngomong-ngomong ini kelapanya mau ditaruh di mana? Ya udah, kamu langsung antar ke rumah aja. Ibu mau ke pasar dulu ya. Iya, Bu. Oh ya, ini upah kamu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Riko. Hati-hati ya.
obat menjadi harapan untuk mengembalikan jiwanya yang normal, habis jiwa Riko kembali terguncang. Riko, kamu mati sendiri. Kamu lagi apa penyakit kamu? Apa ini? Mandi sana. Malah ketawa lagi. Sekalian cuci baju kamu yang kotor. Sebentar lagi akan ada yang mati. Dasar ya, anak kurang ajar. Aku ini udah ngomong baik-baik. Suruh kamu mandi. Mau cuci baju kamu yang kotor. Lama-lama bikin kesel ya. Gila kamu ini. Saat kambuh, Riko benar-benar orang yang berbeda. Tak hanya mengganggu, suasana rumah yang tentram terkadang berubah menjadi mencekam. Orang yang berada di sekelilingnya merasa takut sekaligus kesal. Kamu harus mati. Dora. Nah, Pasti itu ulah si Riko. Riko, kalau bawa makanan tuh hati-hati. Ekspresi wajah Riko yang berubah-ubah membuat suasana tidak nyaman. Ia menghampiri Johra dan Chami dengan parang di tangan kanannya. mati kau. Riko, kamu jangan gila Riko. Dengan sekuat tenaga, Johra berhasil kabur. Johra, dibacok Riko. Aduh, banyak darah. Macami mati. Kabar kematian Chami serta kondisi tubuh Johra yang penuh luka sabetan benda tajam sungguh membuat semua yang ada di lokasi kejadian terkejut. Pasalnya warga mengenal kedua orang wanita ini bukanlah orang yang suka mencari musuh. Ini mantap. Antara bisa begini, Bu. Ya, Bu, ayo cepetan, Bu, kita antar ke sana. Kabar penyerangan terhadap Chami dan Johra menyebar dengan cepat ke seantero desa. Suasana desa yang biasa tampak tenang kini berubah menjadi mencekam. Selamat siang, Pak Dokter. Siang Pak. Saya ditugaskan oleh Pak Camat untuk melihat langsung bagaimana kejadian ini, Pak. Sepertinya korban mesti dibawa ke rumah sakit besar Pak. Soalnya lukanya sangat dalam dan bisa membahayakan jiwanya. Kalau begitu tolong dikawal ya, Pak. Nanti saya yang akan menyusul. Baik Pak. Tapi apakah Bapak sudah menelpon kantor polisi? Soalnya kami nggak bisa membawa jenazah Ibu Chami kalau polisi belum melakukan olah TKP. Belum, Pak. Nanti mungkin saya langsung ke kantor polisi setelah ini dan mungkin saya juga akan langsung terjun untuk mencari pelaku, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, oke Pak, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana kondisi korban? Untuk korban, satu meninggal dunia dan satunya masih dalam perawatan medis, Dan. Soal barang bukti? Untuk barang bukti belum kita temukan, Dan. Itu yang saya takutkan. Jangan sampai barang bukti dipegang oleh tersangka. Nah, itu dia, Dan. Kalau kita mengingat kondisinya sangat berbahaya, Dan. Kalau pelaku masih pegang senjatanya. Lapor, Dan. Ya. Barang bukti berhasil saya temukan. Di mana? Di bawah kasur, Pak. Sepertinya tersangka sengaja menyembunyikan senjata ini. Ada yang aneh. Tolong saya, Pak. Tolong ketemukan ponakan saya. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama warga sekitar. Tenang, Pak Indra. Itu sudah jadi tugas kami. Bapak, tersangka masih berkeliaran. Jadi kita harus waspada. Bukan tidak mungkin dia masih memegang senjata, walaupun barang bukti sudah kita amankan. Kamu
tetap lanjutkan tes dam. Siap, Nas. Keesokan harinya, polisi juga berusaha melakukan pencarian ke pihak keluarga Riko. Selamat siang Mas. Siapa? Apakah tahu di mana rumah saudara Dani? Emang ada apa dengan Dani, Pak? Tidak, hanya mau pendataan saja. Oh, baiklah. Kalau begitu saya antar, Pak. Usaha polisi mencari Riko tidak hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Bontolempangan. Dari keterangan paman Riko, polisi juga melakukan pencarian sampai ke kota Makassar. Permisi. Apakah Anda bernama Dani? Iya, Pak. Saya Dani. Ada yang bisa dibantu? Kedatangan kami kemari mau bertanya. Apakah saudara Riko berada di sini? Wah, nggak ada, Pak. Saya udah lama nggak ketemu sama dia. Kapan terakhir bertemu dengan Riko? Sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. Emang sih beberapa kali dia sempat kesini. Tapi udah lama sekarang nggak. Boleh kami masuk ke dalam? Ya silakan, Pak. Periksa. Siap. Apakah Dani masuk rumah sakit jiwa? Pernah, Pak. Seingat saya sih 2 kali. Saya sendiri yang ngantar dia ke Bontolempang. Bagaimana? Kosong, Dan. Tidak ada siapa-siapa, Dan. Baik. Kalau begitu, saya minta tolong. Apabila ada informasi tentang Riko, harap hubungi kami. Baik, Pak. Lagi-lagi, usaha kepolisian untuk menemukan Riko menemui jalan buntu. Riko menghilang bagai ditelan bumi. Waktunya, Pak. Aku. Pak Kades, orang gila yang bunuh di Bontolempangan sudah ketangkap. Waduh, saya nggak tahu soal itu. Belum ada info lebih lanjut tuh. Ih, ngeri juga ya kalau tiba-tiba dia datang ke sini. Bisa berapa kita semua? Ah, udah, tenang aja. Kalau dia kesini, kita keroyok aja. Kita kan rame-rame. Kamu sama orang gila saja takut. Lebih baik kau takut sama dosa. Ya elah, namanya juga orang gila, ngeri-ngeri gimana gitu. Pak, bentar Pak ya, kebelet. Jangan di situ, di sana lagi, sana. Dodo, kamu pikir itu WC umum? Kalau kau ingin buang air kecil, di sana yang jauh. Tapi kalau ketemu orang gila itu gimana, Pak? Keresahan yang ditimbulkan oleh tersangka semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi, hingga kini terduga pelaku masih belum dapat diamankan petugas kepolisian. Kamu mati. Deng. Ngapain di situ, Deng? Deng. Akan tetapi penampakan terduga pelaku di pinggir sungai oleh warga setempat semakin menggegerkan suasana. Terlebih lagi tersangka terlihat sangat tenang dan tak ada perasaan bersalah terpancar dari mimik wajahnya. Semua tenang, Pak. Udah Pak, tangkap. Mana lu? Gila lu. Atau orang gila lu? Iya. Mati kamu, mati. Mati. Tenang, Bapak. Udah Pak. Udah Pak. Mati kamu, mati ya. Miko, dengar saya. Awas cabut. Dengerin saya, Miko. Kita pulang. Ya, kita pulang ya. Kesian adik-adik kamu. Adik-adik kamu nungguin. Ya. Ayo bawa. Kerjasama warga berbuah hasil. Riko yang selama ini buron kini dapat diamankan. Polisi yang datang ke kantor desa memberikan apresiasi yang sangat besar kepada warga. Bapak-bapak, terima kasih atas apresiasinya. Sudah membantu menangkap tersangka. Baik, Pak. Siapa? Tersangka akan kami bawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Kisah Riko menjadi pelajaran bagi masyarakat. Perlunya kasih sayang menjadi kunci dalam keharmonisan keluarga. Setiap insan yang hidup perlu mendapatkan belayan cinta dari orang sekelilingnya.
Beban berat atas pengalaman hidup bisa menjadi senjata yang dapat merusak jiwa dan akal sehat, hingga menyebabkan nyawa melayang. Gangguan kejiwaan akut yang memiliki pengaruh halusinasi dan delusi dapat dikategorikan gangguan kejiwaan skizofrenia. Hal ini sangat berbahaya jika tidak dilakukan penanganan yang tepat dengan bantuan ahli dan obat-obatan.